Sorry. Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Agus eh Pamitran dan teman-teman semuanya dari kelas perpindahan kartu 02. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Siddhartha dengan NPM 23061614403. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai konduksi radial. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan juga terutama untuk saya sendiri agar lebih memahami tentang konduksi radial. Oke, ini nanti akan ada link videonya di sini. Jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin bisa mengakses materi ini atau PowerPoint ini bisa mengklik langsung linknya agar bisa pindah ke video yang nanti akan saya cantumkan. Video ini sih sebenarnya. Gitu. Kita akan lanjut sekarang. Oke, kita akan mulai dulu dari pengertiannya. Jadi sebenarnya apa sih konduksi radial itu? Nah, buat teman-teman semuanya, sebenarnya konduksi radial adalah perpindahan kalor secara konduksi yang terjadi pada sistem, bentar, kurang lagi. Pada sistem berbentuk silinder atau bola, di mana panas mengalir dari pusat menuju arah luar atau sebaliknya, melalui arah radial atau arah jari-jari. Fenomena ini umum terjadi pada pipa, tangki silinder, knalpot, kabel listrik, dan termos. Berbeda dengan konduksi pada dinding datar atau plane wall yang aliran panasnya berlangsung lurus satu arah dengan luas penampang konstan, pada konduksi radial luas penampang perpindahan panas berubah terhadap radius. Pada sistem silinder, luas perpindahan panas dinyatakan sebagai A sama dengan 2pi RL. Oke, kita akan lanjut. Jadi intinya kalau misalnya radial itu dia berbentuk dalam bentuk lingkaran atau silinder atau bola. Sedangkan kalau misalnya planur itu bidang datar, misal kayak tembok ini kan sebenarnya bidang datar ya. Jadi dari lapisan ini untuk menembus ke sebelah sana, di ruangan sebelah sana, itu mungkin dia memakai ya sifat itu perpindahan kalor secara plan wall gitu. Sedangkan kalau misalnya mungkin bentuknya lebih tabung atau silinder itu lebih ke radial tadi, konduksi tadi. Oke. Nah, karena luasnya bergantung pada nilai radius, maka eh, maka analisis kondisi radialnya menggunakan koordinat silinder dan distribusi temperaturnya tidak linear, melainkan berbentuk logaritmik. Nah, sebagai contohnya, pada silinder, arah aliran panas dapat digambarkan sebagai berikut. T dalam menuju T luar, gitu. Atau melalui perubahan radius, R1 menuju R2 menuju R3. Artinya, panas mengalir dari temperatur tinggi di bagian dalam silinder menuju temperatur lebih rendah di bagian luar, melewati lapisan dinding silinder secara radial dari radius dalam ke radius luar. Ya, seperti pada di contoh rumus tadi, itu dari dalam R1 atau radius 1 menuju radius 2 hingga radius 3. Karena di sini saya menggunakan contoh yaitu 3 lapisan nih. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk total resistensi termal R radial sama dengan Len dikali R2 per R1 dibagi dengan 2pi KL. Oke, koefisien dan luas. Sorry, panjang. Lalu kita akan langsung lanjut ke aplikasi konduksi radial pada termos. Untuk contohnya di sini saya memakai termos. Nah, sebenarnya untuk plan wall kemarin saya juga memakai termos atau vakum. Tapi ternyata ada kesalahan di mana seharusnya untuk tumbler atau tabung vakum ini sendiri atau termos juga itu lebih masuk ke konduksi radial bukan plan wall. Jadi di sini saya akan membahas kembali mengenai konduksi radial ini tapi dengan menggunakan contoh yang sama. Gitu. Oke, untuk contohnya sebenarnya saya memakai termos yang menggunakan foam bukan menggunakan vakum. Karena kan itu ada cukup perbedaan ya di sana. Nah, ini kita akan langsung masuk juga struktur lapisan materialnya. Di mana untuk struktur lapisan material pada termos atau termos flex ini, itu ada 3. Ada yang diminta juga 3 lapisan.
Yang pertama itu ada lapisan stainless steel dalam atau inner wall dengan food grade dan tipis. Untuk lapisan keduanya itu ada polyurethane foam dengan insulasi thermal penahan panas atau dingin. Dan lapisan paling luarnya, lapisan stainless steel luar, outer wall itu dengan pelindung struktur. Kita akan mulai dulu dari penjelasan apa itu inner wall ya. Nah, mungkin teman-teman sebenarnya bisa lihat di sini juga, di mana lapisan pertama adalah dinding bagian dalam yang bersentuhan langsung dengan minuman. Nah, material ini biasanya terbuat dari stainless steel, food grade, karena aman, tahan korosi, dan kuat secara mekanik. Walaupun stainless steel memiliki konduktivitas thermal cukup tinggi dibandingkan dengan isolatornya. Nah, lapisan ini sendiri dibuat sangat tipis sehingga kontribusi hambatan panasnya kecil. Nah, untuk rumus konduktivitas thermalnya sendiri, Kastil sama dengan 15 W per MK. Oke. Kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu lapisan di sini kita singkat aja menjadi PU foam. Nah, untuk lapisan kedua merupakan bagian terpenting dari termos, yaitu lapisan polyut polyurethane eh, polyut polyurethane rutane polyurethane atau PU foam yang berfungsi sebagai isolator thermal. Nah, PU foam ini memiliki konduktivitas thermal yang rendah karena struktur berporinya mengandung banyak kantong udara kecil yang menghambat perpindahan panas secara konduksi. Lapisan ini memberikan resistensi thermal terbesar dalam sistem, sehingga berperan utama dalam menentukan laju perpindahan panas dan memungkinkan termos mempertahankan suhu minuman dalam waktu yang lebih lama dibandingkan jika hanya menggunakan dinding logam saja. Nah, untuk konduktivitas thermal sendiri itu KPU itu sama dengan 0,03 W per MK atau ya jauh lebih kecil dibandingkan dengan stainless steel yang itu 15 W begitu. Kita akan lanjut lagi untuk lapisan ketiganya atau outer wall ya. Untuk outer wall sendiri atau lapisan terakhir adalah dinding luar yang berfungsi sebagai pelindung struktur dan permukaan yang dipegang pengguna. Sama seperti lapisan dalam, material ini kuat dan tahan lama. Karena lapisan ini juga tipis, penurunan temperaturnya juga bagian itu relatif kecil. Sama kastil itu sama dengan 15 W per MK. Oke, kita akan lanjut lagi masuk. Kita akan langsung lanjut ke studi kasusnya ini sudah. Di mana di sini udah ada contoh parameter desain termos yang bisa teman-teman perhatikan di sebelah kanan. Yang sebenarnya kurang lebih ada 4 jari-jari sebenarnya. Radius 1, radius 2, dan radius 4 gitu. Kenapa radius 3 juga kita cantumkan? Karena itu untuk mengukur radius dalamnya. Total radius dalamnya. Gitu. Nah, di sini temperatur suhunya itu 90 derajat. Jadi em, misalnya teman-teman mempunyai kopi atau mungkin minuman panas lainnya dengan suhu 90 derajat yang sehingga teman-teman masukkan ke dalam air. Sorry, masukkan air tersebut atau cairan tersebut ke dalam termos. Suhu awal 90 derajat dan suhu yang keluar adalah 30 derajat. TOT itu 30 derajat Celcius. Di mana delta T-nya kalau kita hitung 90 dikurang dengan 30 adalah 60 derajat Celcius. Lalu untuk panjang dari termosnya sendiri, L-nya itu 0,25 meter, dengan radiusnya R1-nya itu 0,035 meter, R2-nya 0,036 meter, R4-nya 0,005 meter. Nah, untuk properti materialnya, ini seperti contoh yang sudah saya masukkan sebelumnya, itu ada eh stainless steel dan juga si poli-poli tadi itulah, polyfoam tadi, PU foam. Ini bisa teman-teman amati juga bentuk termos itu seperti apa. Oke, kita akan masuk ke persamaan persamaan resistensi radialnya, di mana R sama dengan ln R2 per R1, tutup kurung, dibagi dengan 2 pi KL. Dengan Q rumusnya adalah delta T dibagi R total atau hambatan total.
Nah, untuk perhitungan resistensinya, di sini ada steel inner dengan parameter R1 sama dengan 0,03 M, R2 sama dengan 0,036 meter, dan koefisiennya 15 W per MK, dan dengan panjang itu 0,25. Nah, ini sebenarnya kita tinggal substitusi aja dari rumusnya sendiri. Berarti untuk R1-nya, itu ln dari 0,036 dibagi dengan 0,035. Dibagi dengan 2pi dikali 15 dikali 0,25. Yang hasilnya adalah 0,0012 K per W. Nah, ini juga ada contoh gambarannya ya, di sebelah kanan. Bentar, koneksi. Halo, tes. Eh, Tes, tes. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi perhitungan resistensinya sendiri. Nah, untuk waveform ini atau R2-nya, itu rumusnya sama. Kita tinggal substitusi aja, di mana ln dalam kurung 0,05 dibagi dengan 0,036 tutup kurung dibagi dengan 2pi dikali 0,03 dikali 0,25. Yang hasilnya adalah 0,3285 dibagi dengan 0,0471. Yang hasilnya adalah 6,98 K per W. Nah, untuk steel outer sendiri, atau hambatan ketiganya, itu rumusnya sama. Ln dalam kurung 0,051 dibagi dengan 0,051, 50. Yang dibagi lagi dengan per 2pi dikali 15 dikali 0,25. Yang hasilnya adalah 0,000884 K per W. Dengan R totalnya itu tinggal kita jumlahin aja dari R1, R2 sama R3. Yang hasilnya adalah 6,982 K per W. Dengan laju perpindahan panasnya, itu rumusnya tadi, delta T dibagi R total, yang berarti adalah 8,559 watt. Oke, berarti hasilnya adalah heat loss-nya 8,6 watt. Ini kita buletin ke atas ya. Ini juga ada visualisasinya gitu. Berarti kira-kira gimana sih bentuknya? Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, untuk perubahan temperatur dari tiap lapisannya, delta T sama dengan Q dikali R yang tadi rumusnya. Ini dibalik aja sih. Delta T-nya untuk steel inner itu 8,59 dikali 0,0012. Berarti delta T-nya adalah 0,01 derajat Celcius. Untuk PU foam sendiri, itu kita kali lagi sama hambatannya tadi. Berarti 8,59 dikali 6,98 yang dimana hasilnya adalah 59,96 derajat Celcius. Nah, untuk steel outernya sendiri, itu delta T, delta 3 sama dengan 8,59 dikali 0,00084 yang hasilnya adalah 0,007 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini ada distribusi dari temperatur sendiri, di mana tadi dimulai dari dalam 10 derajat Celcius, setelah dia melalui steel inner, dia akan turun menjadi 89,99 derajat Celcius, dan setelah melalui PU foam tadi turun lagi menjadi 30,3 derajat Celcius, lalu setelah steel outernya lagi itu menjadi 30 derajat Celcius, yang dimana kalau kita analisis fisiknya, hampir seluruh penurunan temperatur terjadi di PU foam. Dan steel hampir tidak memberikan resistensi signifikan, dan heat loss jauh lebih besar dibandingkan vakum. Karena kan sebelumnya kita sempat membahas soal vakum ya, yang dimana vakum itu jauh lebih tahan dibandingkan dengan PU foam ini. Untuk hasil resistensinya pun juga lebih lebih gede gitu dibandingkan dengan uh, PU foam ini. Dan untuk profil temperatur bentuk logarithmik di lapisan PU. Nah, ini juga bisa kita lihat di sebelah kanan. Itu adalah contoh. Jadi kira-kira dia secara diagram bentuknya akan menjadi seperti apa. Itu ada penurunan dari steel inner hingga ke steel outernya. Nah, ini untuk distribusi temperatur radialnya, di mana hampir tidak ada penurunan suhu di steel sama seperti yang sebelumnya sempat di state, dan hampir seluruh penurunan itu suhu terjadi di PU foam, dan profil berbentuk kurva logaritmik tidak linear. Oke. Nah, ini ada contohnya di sebelah kanan, di mana ini ada diagramnya.
dengan suhunya dari 0 sampai 100 derajat Celcius, dan ini kita masukin juga dari radiusnya atau jari-jarinya dari R1 sampai R4-nya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini di mana silinder-nya itu R1 sampai R2, dan R2 itu di 90 derajat Celcius. Dan untuk PU foam sendiri, delta T-nya itu tadi 60 derajat Celcius dengan R2 menuju ke R3. Dan untuk R3 dan R4-nya itu di 30 derajat Celcius. Nah, terlihat bahwa hampir seluruh penurunan temperatur terjadi pada lapisan polyurethane foam sebesar sekitar 60 derajat Celcius. Nah, hal ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa lapisan isolasi memiliki resistensi termal terbesar dan menjadi komponen utama dalam menahan perpindahan panas. Jadi, sebenarnya yang bekerja sangat keras atau yang membuat air itu bisa tetap panas atau hangat, itu si eh, polyurethane foam ini sendiri gitu. Dan ya material stainless steel ini sebenarnya nggak terlalu banyak membantu dalam menjaga suhu. Karena emang mereka sebenarnya emang si stainless steel ini lebih digunakan untuk sebagai wadah ya agar minumannya atau ya minumannya bisa bisa kita tetap hangatkan gitu. Sebagai wadah untuk kita pegang, sebagai wadah untuk menahan airnya sebelum kena ke foam tadi gitu. Tapi untuk yang menahan panasnya agar panasnya tidak keluar itu lebih ke si polyurethane foam ini. Sama sistemnya seperti vakum. Dan untuk vakum sendiri juga yang menahan panasnya keluar tetap si vakum tadi gitu. Karena emang kalau misalnya kita lihat dari koefisiennya sendiri, nih kita mundur sedikit. Nah, untuk sorry ke konduktivitasnya, dimana kalau untuk konduktivitas thermal besi itu stainless steel itu di angka 15 watt per meter kilo kan. Ya 15 W per MK. Sedangkan kalau misalnya untuk PU foam sendiri itu jauh lebih kecil di mana hanya 0,03 M W per MK gitu. Jadi benar-benar yang nahan panasnya tadi sebagai isolator adalah si lapisan polyurethane foam ini gitu. Mau itu panas, mau itu dingin, yang menahan biar suhunya itu nggak berubah, itu adalah si foamnya ini sendiri gitu teman-teman. Sedangkan untuk ya stainless steel hanya sebagai tadi yang seperti yang sudah saya bilang, hanya sebagai wadah penolong lah pembantu. Karena nggak mungkin juga kalau seandainya minumannya langsung menyentuh foam, ya itu mungkin berbahaya untuk minumannya sendiri atau mungkin sorry untuk kita sebagai konsumen karena bisa aja tercampur atau mungkin bisa aja meleleh foamnya kah atau apapun itu. Saya juga masih kurang paham untuk hal tersebut. Tapi intinya ya stainless steel ini benar-benar ngebantu kita untuk menahan menjadi wadahnya tadi gitu. Nah, kita akan lanjut lagi setelah distribusi tadi. Nah, ini untuk kesimpulannya. Jadi, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh saya? Dan apa sih hasil dari perhitungan kita dari tadi? Nah, di sini tuh permintaan panas radial pada sistem silinder memiliki luas penampang yang berubah terhadap radius. Karena kan tadi kita juga bisa lihat kan rumusnya kan tergantung dari len eh R2 sorry. Nah, nih di sini. Di mana len ada R2 dibagi R1. Kan berarti kan sebenarnya tergantung dari radiusnya berapa kan untuk hambatannya sendiri. Oke. Terus untuk termos itu terdiri dari lapisan inner steel, PU foam sebagai isolatornya dan outer steelnya. Nah, untuk distribusi temperatur radial itu bersifat logaritmik, tidak linear, dengan penurunan suhu drastis pada lapisan isolator, seperti gambar pada di sebelah kanan ini, diagramnya. Nah, untuk resistensi thermal terbesar disediakan oleh lapisan PU foam berpori. Nah, berpori tadi untuk memberikan ruang untuk udaranya lah tadi. Oke. Efektivitas termos dalam menahan panas sangat bergantung pada lapisan PU foam. Nah, hampir seluruh perbedaan temperatur, jadi lapisan ini membuktikan perannya sebagai hambatan termal itu dominan dalam konduksi radial sistem ini. Begitu teman-teman. Oke, mungkin sekian video presentasi dari saya dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin ada penjelasan yang berputar-putar atau kurang jelas. Mungkin jika ada yang ingin didiskusikan, saya sangat terbuka untuk teman-teman ataupun jika ada koreksi dari Bapak Agus. eh saya sangat mengharapkan hal tersebut. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi saya maupun teman-teman semuanya. Dan selamat mengerjakan teman-teman dan semangat kuisnya.
Mungkin itu aja sih presentasi dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.